Salah satu mukjizat daripada Nabi Yusuf itu beliau bisa mentafsirkan mimpi. Dan melalui tafsiran mimpi Nabi Yusuf ini mampu menyelamatkan Mesir pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, mari kita sejenak mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat iktikaf di masjid ini dan kita niat tolabul ilmi agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada ayat 45 di dalam surat Yusuf. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi naja minhuma wattaqara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Yang artinya, orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya berkata, Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang orang yang pandai mentakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Ayat ini merupakan ayat dari rangkaian mukjizat Nabi Yusuf yang mampu mentakbirkan atau memaknai, mentafsirkan sebuah mimpi. Pada ayat sebelumnya, yakni di dalam ayat 43 itu, Raja Mesir pada saat itu dia mimpi, Inni aro sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun, seterusnya. Dia mimpi melihat 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus. Yang sapi gemuk itu dimakan oleh sapi kurus. Kemudian juga melihat gandum yang berwarna hijau dan gandum yang kekeringan. Kemudian dia itu berkata kepada semua bawahannya, Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai para pentakbir mimpi, wahai para menteriku, wahai para bawahanku, semuanya dipanggil. Aku mimpi aneh, tapi ini merupakan mimpi yang janggal. Aku melihat ada sapi betina yang gemuk, tapi dimakan sapi betina yang kurus, jumlahnya 77. Dan aku melihat ada gandum yang hijau, ada gandum yang kering. Tolong tafsirkan mimpi saya ini. Semua orang tidak ada yang mampu mentafsirkan, bahkan mereka mengatakan adghatsu ahlam. Oh, itu hanya mimpi kosong itu raja. Tapi ada seseorang dia berkata, Raja, saya punya orang yang
betul-betul bisa mentafsirkan mimpi, utuslah saya kepadanya. Karena Nabi Yusuf masih di penjara, maka dalam ayat ini fa'arsilun, tolong utus saya kepada dia. Akhirnya utusan tadi datang kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf itu menjelaskan, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Oh, akan datang 7 masa atau 7 tahun subur dan ada 7 tahun kekeringan. Pada 7 tahun yang subur itu kalian tanamlah gandum seperti biasa, tapi syaratnya satu, bila sudah dipanen simpanlah gandum itu fi sumbulihi, tetap berada pada tangkainya. Setelah dipanen jangan kemudian diprotoli seperti gabah dari padi, enggak seperti itu, tapi simpanlah tetap bersama tangkainya. Setelah 7 tahun masa subur itu, maka akan datang masa kering. Itu ternyata memang ketika ditafsirkan demikian, raja itu tahu, oh ini maksud mimpi saya. Sampai akhirnya ini adalah sebuah tafsir mimpi yang dalam tafsirannya membutuhkan waktu 14 tahun. Karena ditafsirkan akan datang 7 tahun masa di mana menanam bagus, tapi setelah itu ada 7 tahun masa paceklik. Di masa paceklik inilah orang makan melalui hasil di 7 tahun yang bagus. Ternyata ketika ditafsirkan demikian oleh Nabi Yusuf, raja ngerti, oh ini memang betul. Dari sebuah tafsir mimpi itu menjadi kebijakan berjangka selama 14 tahun. Dan itu terbukti mampu menyelamatkan Mesir pada saat itu. Maka ini memang menjadi satu bagian daripada kebenaran hadis Rasulullah. Mimpi yang baik itu merupakan bagian dari salah satu tanda kenabian. Makanya di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada hadis yang menyebutkan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqdoh fa inna syaitona la yumassilu atau la yatamassalu bi. Nabi berkata, kalau kalian melihatku di dalam mimpi, maka pasti seperti itu pula kalian melihatku di keadaan nyata. Orang yang melihatku di dalam mimpi, dia melihatku di keadaan nyata. Karena setan tidak akan pernah bisa menyerupai diriku. Itu dulu ada banyak tabi'in. Tabi'in ini orang yang tidak mendapati Rasulullah, dia hanya mendapati sahabat. Tabi'in itu banyak yang mimpi ketemu Nabi. Karena mereka bertemu dengan Nabi melalui mimpi, ada sekian banyak para sahabat, maka ditanyakan, saya mimpi ketemu Nabi, Nabi itu orangnya demikian, 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 demikian. Para sahabat pun membenarkan, ya memang seperti itu. Nah ini maka memang salah satu mukjizat daripada Nabi Yusuf itu beliau bisa mentafsirkan mimpi. Dan melalui tafsiran mimpi Nabi Yusuf ini mampu menyelamatkan Mesir pada saat itu. Ternyata ini setelah diuji di masa modern sekarang. Teori Nabi Yusuf yang dimaktubkan di dalam Al-Quran ini terbukti. Proses penyimpanan gandum itu bila dilepaskan bulir dari tangkai, umpamanya langsung digiling, ditaruh di karung, atau dibiarkan bijinya, atau ditaruh tetap pada tangkainya, itu ternyata yang paling efektif menjaga kualitas gandum itu tetap disimpan bersama tangkainya. Itu ternyata sekarang terbukti. Ada seorang profesor dari Maroko yang bernama Profesor Dr. Abdul Majid Balabid.
membuktikan itu memang terbukti ketika diperbandingkan ternyata yang paling efektif menyimpan gandum bisa bertahan selama 14 tahun tanpa mengalami penurunan kualitas. Kalau orang tua kita, nenek moyang kita itu lebih hebat lagi. Karena kalau memanen padi biasanya kan itu tetap bersama tangkainya, kemudian digantung. Nah itu ternyata memang teori itu efektif menjaga padi ataupun gandum agar tetap awet, nggak membutuhkan obat, nggak membutuhkan sekian banyak bahan kimia. Dengan teori seperti itu bertahun-tahun disimpan tetap awet. Nah ini merupakan mukjizat daripada Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf menyampaikan satu cara untuk menyelamatkan Mesir ketika paceklik datang selama 7 tahun setelah 7 tahun masa subur. Ini mungkin menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga kita semuanya oleh Allah senantiasa dimudahkan segala urusan-urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.